Merupakan stimulus terbesar sepanjang sejarah ya, yang bentuknya adalah tadi pengurangan pajak dan juga, subsidi untuk industri penerbangan dan juga UMKM yang ada di sana. Tapi yang harap diingat adalah, meskipun ini ada stimulus sangat besar dan kemarin sudah sikapi dengan Dow Jones naik sekitar 5% kemarin ya, tetapi agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya ini stimulus tujuannya adalah untuk menggerakkan roda ekonomi. Sementara untuk saat ini, meskipun stimulusnya super besar, tetapi justru roda ekonomi di Amerika pun itu sedang diharapkan untuk masyarakat stay di rumah, lalu juga kumpul-kumpul juga belum belum disarankan begitu. Jadi sebenarnya meskipun ini ada stimulus besar, tapi efeknya adalah lebih kepada menolong masyarakat untuk bisa bertahan begitu, bukan untuk langsung bisa menggerakkan ekonomi. Nah, Anda sendiri mengamini ini adalah stimulus terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Angka yang tidak tanggung-tanggung masif sampai ke 1 triliun dolar ini, apakah this is it? Ini puncaknya di sini. Memang ini senjata terakhir yang Amerika Serikat bisa keluarkan di tengah outbreak force major yang mendadak terjadi ini. What's next ketika nanti kita harapkan roda perekonomiannya ternyata belum bisa juga berputar sepenuhnya karena ini cuma temporary saja tadi. Ya, kalau kita lihat memang Amerika betul-betul sudah menggunakan yang sebelumnya sudah digunakan di tahun 2008 sudah digunakan semua sekarang ya. Ya. Stimulus ini dan juga kemarin kan sebenarnya itu bagian dari kalau dulu QE, quantitative easing. Lalu juga suku bunga dari The Fed sudah diturunkan maksimal sampai ke 0%. Jadi memang ada beberapa kekhawatiran ke depannya apalagi yang bisa dilakukan oleh Amerika. Tapi kalau melihat hal ini, ya stimulus ini masih bisa saja ditambah lagi karena stimulus bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau saat ini fokusnya masih ke 3 hal tadi, ke airline terutama, UMKM dan pemotongan pajak, tapi sebenarnya masih ada seperti pajak-pajak yang lain yang juga masih bisa dikurangi di Amerika Serikat sana. Tema besar lainnya adalah Amerika Serikat semakin nyata menuju ke resesi. Kalau kita trace back ke 2008, waktu itu kan lebih ke inward looking driven. Kita berbicara mengenai subprime mortgage dan sebagainya. Nah, kali ini intermingle, semua negara juga ikut terlibat dan Amerika Serikat juga terpukul akibat COVID-19 outbreak. Konteks financial crisis dan resesinya seberapa jauh berbeda dan impactnya akankah lebih disruptif dan distraktif kali ini, Mas Wawan? Ya, secara efek saya rasa tahun 2020 ini unprecedented ya, artinya belum belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin kalau harus belajar ya lebih tepat ke 1920 ketika waktu itu ada wabah flu Spanyol yang juga mendunia. Tetapi dari sisi resesi sendiri banyak analis sudah melihat bahwa di tahun 2020 ini dunia akan masuk ke resesi yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi mungkin 2 periode berturut-turut, tetapi yang bisa diharapkan adalah dengan Baik. adanya perbaikan pada virus corona itu bisa lebih cepat.